Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Wahyu Diana, Nova Nafirotu Zulfa, Indana Afrianti, dan saya sendiri Astri Kusuma Dewi. Kelompok kami akan membahas tentang permasalahan lingkungan dan pembangunan. Yang pertama, ada pokok-pokok pembahasan, yaitu 1. Asumsi dasar atau teori. 2. Hubungan permasalahan lingkungan dan ekonomi pembangunan. 3. Studi kasus. 1. Asumsi dasar atau teori. Menurut Otto Sumarno, seorang pakar lingkungan mendefinisikan lingkungan hidup sebagai lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Menurut S.J. McNaughton dan Larry L. Wolff, lingkungan adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi manusia. Sedangkan menurut Emil Salim 1985 dalam bukunya Lingkungan Hidup dan Pembangunan menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah segala benda, daya, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempunyai hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Teori Environmental Kuznets Curve atau EKC menyatakan bahwa kasus di negara berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Adanya kemajuan teknologi dapat merusak kelestarian alam dan lingkungan. Sedangkan di negara maju, seiring dengan berjalannya waktu, adanya kemajuan teknologi dapat meningkatkan kelestarian lingkungan hidup. Teori ini dikenal sebagai teori pertama yang menggambarkan bagaimana hubungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan degradasi lingkungan. Teori ini menyatakan bahwa ketika pendapatan suatu negara masih tergolong rendah, maka perhatian negara tersebut baik dalam sisi produksi, adanya investasi yang dapat mendorong terjadinya peningkatan pendapatan dengan mengesampingkan permasalahan lingkungan. Akibatnya, pertumbuhan pendapatan akan diikuti dengan tingkat polusi dan kemudian akan menurun dengan pertumbuhan yang tetap berjalan. Yang selanjutnya yaitu Environmental Kuznets Curve, dibagi menjadi 3 tahapan atau Panayoto 2003. Antara lain, pertama, awal proses pembangunan ekonomi akan diikuti dengan kerusakan lingkungan yang disebut dengan pre-industrial economic. Yang kedua, tahap industrial economic. Dan yang ketiga, tahap post-industrial economic atau pasca industri. Mulanya, industrialisasi berawal dari industri kecil dan kemudian berkembang menjadi industri besar. Pergerakan ini akan meningkatkan sumber daya alam dan peningkatan degradasi lingkungan. Setelah itu, industrialisasi akan memperluas perannya dalam pembentukan produk nasional domestik. Hal ini terjadi pada tahap kedua. Bersamaan dengan hal tersebut, adanya investasi yang mendorong terjadinya transformasi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri. Pada tahap ketiga, terjadi pergerakan transformasi ekonomi dari sektor industri ke sektor jasa. Pergerakan ini akan diikuti dengan penurunan polusi udara yang sejalan dengan peningkatan pendapatan.
Bersamaan dengan hal itu, permintaan terhadap kualitas lingkungan berjalan seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat mulai mampu membayar kerugian lingkungan yang timbul akibat dari kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu environmental Kushner. Hubungan permasalahan lingkungan dan ekonomi pembangunan. Seiring dengan kebutuhan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi banyak masalah, akan tetapi pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan dapat dan telah menimbulkan berbagai dampak negatif. Konsep pembangunan yang tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan lingkungan bukan hanya akan memperparah masalah-masalah lingkungan dan sosial yang ada, namun juga akan memicu timbulnya masalah-masalah lingkungan yang baru. Antara lain masalah kerusakan hutan dan lahan, kerusakan pesisir dan laut, pencemaran air, tanah, dan udara, permasalahan lingkungan, perkotaan, dan kemasyarakatan. Hubungan permasalahan lingkungan dan ekonomi pembangunan. Ada dua hal yang paling menggoncangkan keseimbangan lingkungan, yaitu perkembangan ilmu dan teknologi serta ledakan penduduk. Salim 1981. Perkembangan iptek telah mengubah keadaan lingkungan tempat hidup sehingga menimbulkan gangguan. Ledakan penduduk yang terjadi memicu percepatan perubahan lingkungan agar kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Ledakan penduduk telah mendorong keharusan untuk melancarkan pembangunan sekaligus dengan pengembangan lingkungan. Pembangunan pada hakikatnya menimbulkan keragaman dan diversifikasi dalam kegiatan ekonomi. Salim 1981. Semakin beragam kegiatan ekonomi, semakin besar kemampuan ekonomi negara itu untuk tumbuh cepat dan stabil. Namun demikian, keragaman dalam kegiatan ekonomi harus sejalan dengan usaha meragamkan sistem lingkungan. Hal ini hanya mungkin apabila dalam proses pembangunan sudah diperhitungkan segi lingkungan hidup dan diusahakan keselarasan antara pengembangan keragaman kegiatan ekonomi dengan pengembangan keragaman sistem lingkungan. Ada dua hal yang paling menggoncangkan keseimbangan lingkungan, yaitu pembangunan dapat terlanjutkan dan masalah lingkungan dapat dihindarkan, maka perlu dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Sebelum suatu pembangunan berlangsung, analisis mengenai dampak lingkunganlah yang seharusnya menentukan apakah suatu pembangunan dapat dilaksanakan atau tidak. Hal ini berarti bahwa analisis mengenai dampak lingkungan merupakan bagian dari perencanaan awal suatu pembangunan. Analisis mengenai dampak lingkungan ditujukan agar lingkungan tetap terpelihara untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan dapat terlanjutkan dan masalah lingkungan dapat dihindarkan. Untuk selanjutnya, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan tersusun atas beberapa komponen, antara lain komponen yang pertama, yaitu penyajian informasi lingkungan. Yang kedua, analisis dampak lingkungan. Yang ketiga, studi evaluasi lingkungan. Yang keempat, tata laksana AMDAL. Yang kelima, rencana pengelolaan lingkungan. Yang keenam, rencana pemantauan lingkungan. Dan yang ketujuh, penyajian evaluasi lingkungan.
Untuk selanjutnya yaitu pembangunan akan diperlukan oleh suatu negara untuk mendobrak tingkat ekonomi dan juga sebagai landasan bagi penghaluan kemiskinan. Semua negara yang sedang membangun akan selalu memanfaatkan potensi sumber daya alam atau lingkungan hidup sebagai sumber untuk menaikkan tingkat ekonomi. Dengan kata lain, pembangunan akan selalu identik dengan pembangunan ekonomi, dan pembangunan ekonomi selalu mengejar pertumbuhan ekonomi sebagai patokan keberhasilan pembangunan. Maka, akan terjadi laju kerusakan akibat pembangunan lebih cepat daripada kemampuan lingkungan itu sendiri untuk melakukan pemulihan. Ditambah lagi, dengan adanya semakin meningkatnya populasi jumlah penduduk, akan semakin memperbesar tekanan kepada lingkungan. Pembangunan akan diperlukan oleh suatu negara untuk mendobrak. Dengan adanya pembangunan akan menimbulkan beberapa permasalahan lingkungan global. Di antaranya adalah akan terjadi pemanasan global, meningkatnya jumlah penduduk, menurunnya kualitas lingkungan, dan juga akan terjadi kerusakan lingkungan serta semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan. Secara umum, yang bisa kita lakukan maupun kelembagaan adalah memainkan peran secara aktif sebagai memperlancar konsultasi, bekerja sama, membimbing, mendukung. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan serta menanggulangi kerusakan lingkungan. Dengan adanya pembangunan, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisi Sedunia untuk Lingkungan dan Pembangunan telah mengantisipasi tentang krisis lingkungan yang tiada akhir dengan menuliskan laporannya yang berjudul Hari Depan Kita Bersama. Laporan tersebut bertemakan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menurut definisi komisi tersebut adalah pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Definisi tersebut mengacu kepada prinsip berkelanjutan. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisi Sedunia. Untuk selanjutnya yaitu bentuk kegiatan yang dapat digunakan untuk mencegah atau menanggulangi kerusakan lingkungan. Yang pertama, membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan daya dukungnya. Yang ketiga, menciptakan instrumen peraturan perundang-undangan yang mendukung kelestarian lingkungan dan melaksanakannya dengan prinsip penegakan hukum. Yang keempat, menciptakan sistem perencanaan untuk mencegah dan penanggulangan kerusakan lingkungan. Yang kelima, menciptakan pola dan mekanisme pendanaan. Dan yang terakhir, menciptakan dan mengupayakan berbagai upaya dan mekanisme untuk pemulihan kerusakan lingkungan seperti restorasi, rehabilitasi, dan reklamasi dan pengelolaan limbah. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu studi kasus. Untuk studi kasus ini, kami mengambil contoh dari kerusakan lingkungan sekitar akibat pembangunan underpass Makambaji, Sukoharjo. Proyek underpass ini dibangun sejak Mei 2012 dan dibuka pada pertengahan bulan Maret 2013. Kurang lebih 27 miliar dana dikucurkan untuk pembangunan proyek ini. Namun dalam kenyataannya, ternyata pembangunan underpass ini justru menimbulkan masalah baru yang berdampak pada lingkungan hidup area sekitar dan lingkungan sosial ekonomi masyarakat. Beberapa masalah yang diakibatkan yang menyangkut lingkungan hidup area sekitar adalah berkurangnya sumber air tanah warga sekitar dan terjadinya banjir pada ruas cekungan underpass
karena kesalahan perhitungan proyek, sehingga justru menyebabkan kemacetan karena pengalihan arus. Sedangkan dampak pada lingkungan sosial ekonomi warga adalah beberapa usaha warga di pinggir ruas jalan tersebut menjadi terhenti karena ditutup dengan beton underpass. Akibat dampak ini, warga banyak yang berunjuk rasa membujuk pemerintah untuk segera menuntaskan masalah ini agar tidak ada yang dirugikan. Seperti dalam proyek pembangunan underpass di Simpang Dewa Ruci, Kuta Bali, ini hanya terdapat satu risiko yang signifikan terhadap waktu dan biaya, yaitu muka air tanah yang tinggi. Sebelum diadakannya underpass Jalan Slamet Riyadi dengan perlintasan kereta api memang cenderung padat. Pada jam-jam sibuk akan terjadi kemacetan yang cukup panjang. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memberikan solusi, yaitu dengan pembangunan underpass karena alternatif lain seperti pelebaran jalan dirasa kurang efektif. Dan jika pembangunan flyover terlalu memakan anggaran serta ketidakmampuan lahan. Setelah pembangunan underpass yang bertujuan untuk memperlancar lalu lintas, justru terjadi masalah baru. Adapun beberapa dampak lingkungan yang terjadi antara lain, yang pertama banjir underpass. Pembangunan underpass yang kurang mengetahui lingkungan sekitar dapat menyebabkan banjir. Banjir ini diakibatkan karena hujan dan pipa penyedot pada underpass kurang efektif berfungsi, serta aliran drainase yang tidak memadai. Dampak yang selanjutnya yaitu jalan ambles. Pembangunan underpass berdampak pada amblesnya jalan di sekitar warga. Tanah yang ambles sedalam lebih dari 1,5 meter atau sepanjang 5 langkah kaki orang dewasa dengan lebar 3 langkah kaki orang dewasa atau sampai di tengah jalur. Untuk dampak yang selanjutnya yaitu mengeringnya sumber air warga. Di dalam pembangunan underpass, terdapat sistem penyedot air untuk mengantisipasi tampungan air hujan ataupun sumber titik air agar tidak terjadi banjir. Namun dampaknya pada area air tanah warga menjadi mengering karena ikut tersedot dan tidak adanya aliran air hujan. Untuk dampak yang terakhir yaitu mematikan sumber ekonomi warga. Pembangunan underpass ini berdampak pada matinya beberapa usaha warga akibat pengalihan dan penutupan jalur. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.